Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas kelanjutan pertemuan kita, yaitu tentang pembiayaan sektor publik dalam Islam. Yang sebelumnya kita berbicara tentang konvensional, sampai terakhir kita berbicara tentang bagaimana negara menentukan pembelanjaan negaranya dalam APBN di negara kita di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembiayaan sektor publik dalam Islam, dalam konsep atau perspektif Islam. Seperti biasa, sebelumnya tentunya kita harus mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini biar mendapatkan kebaikan, jadi menjadikan kebaikan buat kita bersama. Nah, kita sama-sama buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pembiayaan sektor publik, kita lihat dulu bagaimana definisi keuangan publik dalam Islam. Sebetulnya untuk keuangan publik ini lebih banyak dibahas dalam kitab Al-Amwal, karyanya Abu Ubaid. Jadi di Abu Ubaid itu banyak, di kitabnya Al-Amwal itu banyak membahas mengenai keuangan publik dalam konteks Islam. Nah, di sini dikatakan sunub awal alati yaliha ala imatulil aroiyah dan al-amwal alati taliha al-imatu al-muslimin. Jadi di sini dalam kitabnya sendiri itu membahas tentang bentuk-bentuk kekayaan atau kita sebut dengan sunub al-amwal yang dikelola oleh pemerintah. Nah, ini terkait dengan hal tersebut ada beberapa yang terkait dengan konteks pemerintahan. Pertama adalah amwal, wilayah, imamah, dan ra'iyah. Di sini makanya dikatakan sunub al-amwal. Jadi bentuk kekayaan negara atau pemerintahan itu yaitu tadi allati yaliha ala imatul ra'iyah. Jadi di sini amwal, wilayah, imamah, dan ra'iyah. Nah, keempat konsep tentang amwal, wilayah, imamah, dan ra'iyah adalah merupakan syarat mutlak dari pemerintahan yang bisa mengelola kekayaan publiknya. Jadi kalau misalnya kita menyebut pemerintahan dalam Islam, dia harus memenuhi 4 hal tadi, yaitu amwal, wilayah, imamah, dan ra'iyah. Nah, sekarang kita lihat satu-satu, apa sih amwal itu, apa wilayah itu, apa imamah itu, dan apa ra'iyah itu. Nah, amwal ini adalah kekayaan atau hak milik secara umum, atau disebut dengan public welfare, jadi kekayaan publik gitu, tapi dikhususkan pada kekayaan atau hak milik yang diatur oleh pemerintah. Jadi amwal itu hanya kekayaan publik yang diatur oleh pemerintah, di mana tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat. Di sini pemerintah memiliki peran apa? Mengatur, mengelola, bahkan mendistribusikannya kepada masyarakat. Oke. Nah, Abu Ubaid itu membagi kekayaan publik itu menjadi 2 kategori, yaitu mal mutakawam, hampir mal, ini kebiasaan baca. Dalam Arab itu bukan mal ya, mal mutakawam sama mal ghair mutakawam. Mal mutakawam itu apa? Harta untuk kaum non-muslim. Jadi mal mutakawam itu adalah semua harta yang diperuntukkan untuk kaum muslim seperti non-muslim, seperti apa, misalkan minuman yang anggur, yang kita kan nggak boleh ya, muslim itu nggak boleh kan minuman anggur kayak wine gitu ya, bukan jus anggur, bukan, tapi kayak wine yang kayak gitu, minuman beralkohol, kemudian babi dan lain-lain, di mana harta itu hanya diperuntukkan untuk kaum non-muslim. Sementara yang kedua adalah ada yang disebut dengan mal ghair mutakawam, itu harta untuk kaum muslim, yaitu harta yang halal. Jadi untuk kaum muslim semua hartanya itu harus terkategori ke dalam harta yang halal. Nah,
Pembagian kekayaan publik ini berdasarkan Al-Quran ada 3 hal yang yang pertama adalah di Quran Surat Al-Anfal ayat 1, kemudian juga di Quran Surat Al-Anfal ayat 41 dan di At-Taubah ayat 24, yaitu Anfal, Khums, dan Jizyah. Ini kekayaan publik dalam Islam. Nah, kemudian pembagian amwal atau kekayaan publik berdasarkan harta Nabi atau amwal Rasulullah ini dibedakan menjadi 3 kategori. Jadi ada yang harta Nabi itu ada 3, yaitu fai, safi, dan khums al-khums. Nah, dari mana sumbernya? Biasanya sumber-sumber harta Nabi itu dari harta rampasan perang, seperti kuda, senjata, ternak, budak, dan lain-lain, atau perjanjian damai dengan adanya tanah dan perkebunan. Harta Nabi tersebut biasanya tidak diwariskan atau diserahkan kepada keluarga dekatnya Nabi ketika Nabi wafat maksudnya. Artinya seluruh kekayaan Nabi itu harus selesai begitu beliau wafat. Jadi sudah gitu selesai ketika beliau wafat dan tidak diwariskan kepada keluarganya. Nah, pada masa Umar bin Khattab menetapkan harta kekayaan Nabi itu menjadi milik negara, yaitu yang berupa fai, humus, dan zakat. Nah, kita lihat satu-satu zakat sebagai instrumen keuangan publik, instrumen utama dalam keuangan publik. Zakat di dalam Islam itu memiliki peranan penting karena dia adalah merupakan instrumen utama dalam keuangan publik. Kenapa? Karena zakat itu ditarik setiap tahun berulang-ulang dan sebagainya, nggak seperti harta rampasan perang yang itu jadi didapatkan ketika perang terjadi. Tetapi kalau misalnya zakat itu memang diambil secara kontinu gitu. Nah, zakat ini wajib bagi yang sudah nisab dan didistribusikan ke 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, amil, mu'alaf, hamba sahaya, dan mu'alafnya ini 2 kali kelebihan. Fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, amil, mu'alaf, hamba sahaya. Ini mu'alafnya 2 kali kita hapus. Ini mu'alafnya 1 kali ya harusnya. Yang belum 1, 2, 3, 4, 5. Oh, udah amilin. Fakir, miskin, fisabilillah. Oh, ini gorimin yang nggak tersebut satu lagi. Harusnya ada gorimin. Orang yang berhutang. Nah, karakteristik dari zakat sendiri adalah zakat adalah ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara dan memiliki ketentuan hukum. Nah, institusinya sendiri biasanya zakat dikumpulkan dan dikelola dan didistribusikan melalui lembaga Baitul Mal. Jadi kalau misalnya pada zaman dahulu itu zakat itu dikumpulkan di lembaga keuangan negara, yaitu Baitul Mal. Kalau kata kita mah udah gabungan antara Departemen Keuangan sama otoritas moneternya. Jadi udah gabung satu gitu yang ngelola itu. Nah, implikasi dari zakat itu memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, bisa menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lain-lain, menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Kenapa kemampuan daya beli masyarakat itu harus dijaga? Karena memang yang meningkatkan produktivitas adalah daya beli masyarakatnya. Semakin rendah daya beli masyarakat, tentunya produktivitas akan semakin rendah pula. Nah, ini struktur penerimaan negara dalam Islam. Penerimaannya ada zakat, kharaj, jizyah, usur, terus ada yang biasanya wajib dan rutin. Kemudian jenis yang sunnah atau sukarela adalah infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah. Dan ada yang kondisional. Yang kondisional itu kayak khums, pajak, keuntungan BUMN atau kita sebut PAI di sini dan lain-lain. Sementara pengeluarannya adalah kebutuhan dasar, kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, dakwah dan propaganda Islam, administrasi negara, pertahanan dan keamanan. Nah, bagaimana mekanisme pemanfaatan keuangan publik? Ini pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ini khalifah yang pertama yang menggunakan kebijakan keras memberi masyarakat muslim yang tidak mau membayar zakat.
ada dua alasan utama. Jadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu mengembalikan ke kondisi bagaimana masyarakat itu mau pada bayar zakat, karena pada masa beliau banyak pembangkang yang nggak mau bayar zakat pada bandel-bandel. Nah, di sini alasan Abu Bakar menggunakan kebijakan tersebut adalah mengembalikan eksistensi zakat. Yang kedua adalah mengembalikan peran dan fungsi zakat sebagai instrumen keuangan publik yang utama bagi negara. Nah, kemudian kalau pada zaman Umar bin Khattab, itu zakat ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat, yang menjamin kebutuhan dasar masyarakat, terutama masyarakat duafa. Kemudian kalau nggak cukup, maka dia menggunakan bersumber dari fai, yang itu kharaj, jizyah, khums, urs, mustaglat, dan lain-lain. Kemudian kalau fai nggak cukup, maka diperkenankan untuk mengambil pajak pada golongan yang kaya saja, kemudian atau meningkatkan tingkat pajak yang digunakan syariah, dan jika pajak nggak cukup, maka boleh dilakukan takaful atau pemerataan. Ini sebenarnya terjadi pada tahun Ramadan, di mana pada masa itu pemerintahan Umar bin Khattab mengalami kesulitan karena kemarau yang panjang, sehingga Umar bin Khattab melakukan kebijakan ini gitu ketika akan menentukan bagaimana membiayai negara pada kondisi yang memang darurat. Pada saat tahun Ramadan itu kan kemarau panjang banget, akhirnya banyak wabah gitu, masyarakat banyak yang sakit, dan itu membutuhkan banyak dana. Kemudian tidak ada sumber makanan gitu, karena makanan sulit untuk didapatkan gitu. Dan jadi memang pada saat itu tahun-tahun terberat pemerintahannya Umar bin Khattab. Nah, kemudian pada Ali bin Abi Thalib adalah waktu masa Ali itu persoalan politik yang sangat dominan, yaitu terjadinya perselisihan tentang bagaimana dan siapa yang berhak mengelola zakat. Kemudian sebagian sahabat tetap percaya pada pemerintah, sebagian sahabat langsung membayarkan kepada yang berhak menerima. Jadi karena distrust, kepercayaan pada masa Ali bin Abi Thalib, ada beberapa yang tidak lagi membayarkan dana zakatnya ke pusat, ke pemerintah, tetapi membayarkan dana zakatnya langsung ke mustahiknya, dan itu menjadi permasalahan yang luar biasa. Kemudian pada masa, saya loncat langsung ke masanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini mengembalikan zakat sebagai keuangan publik yang utama. Jadi setelah masa demi masa, sebenarnya gini, kan pasang surut ya, setelah kehilafahan itu selesai, kemudian ada Umayyah, dinasti Umayyah kemudian turun, kemudian pas bangkit lagi nanti pas Abbasiyah gitu, terus nanti Abbasiyah turun, Turki Utsmani turun sampai sekarang masih belum bangkit kembali. Nah, Umar bin Abdul Aziz termasuk salah satu pemimpin yang mengembalikan eksistensi zakat, dan selama term kehilafahan itu sendiri, kalian mungkin dipelajari di sejarah pemikiran ekonomi Islam ya. Jadi apa sih namanya, pas term itu juga naik turun gitu. Jadi setiap kenaikan khilafah turun lagi itu tuh ada pokoknya pasang surutnya luar biasa sekali gitu ya. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini mengembalikan eksistensi zakat sebagai keuangan publik yang utama, di mana pengelolaannya dilakukan oleh negara. Jadi dikembalikan lagi ke negara. Kemudian Khalifah Umar mengembalikan pemungutan pajak berdasarkan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan dokumen Nabi tentang zakat. Nah, terdapat beberapa instrumen lagi untuk pembiayaan sektor publik dalam Islam, antara lain selain zakat ada ghanimah, fai, kharaj, usur, jizyah, dan penerimaan lainnya yaitu wakaf. Nanti kita akan jelaskan lagi pada pertemuan ke depan apa satu-satu yang masing-masing penerimaannya dengan lebih jelas, dengan lebih detail di pertemuan berikutnya. Untuk kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.